sekolah, orang tuanya tidak punya perencanaan untuk mengatasi keadaan itu. Desa harus kasih semacam beasiswa desa tuh. Ya, saya lakukan itu. Ya, oh oke. Saya lakukan. Udah gitu. Tapi sekarang terkait dengan kode rekening. Kode rekening itu Itu juga masalahnya. Jadi ditentukan, di situ. ditentukan oleh pemerintah daerah. Buka kode rekening sehingga kebutuhan kita akan, misalnya kemarin saya rencana mau membiayai anak kuliah, tapi kode rekeningnya tidak dibuka. Kode rekeningnya tidak dibuka terkait dengan kuliah, maka saya sampai di SMP SMA saja. Ya. Padahal justru kuliah itu, karena kita di sini kuliah saya punya kemarin hanya sekitar 6 orang yang kuliah satu desa. Bung Rocky dari 580-an yang mestinya bisa masuk kuliah 580 jiwa yang kuliahnya 6 orang, 7 orang yang kuliah. Sedangkan yang lain putus sekolah. Putus sekolah ini kita mau berupaya untuk mau sekolah kan, tetapi kode rekening yang termuat di dalam aturan itu tidak termuat, tidak muncul. Sedangkan PAD kita ya stagnan, tidak, itu sudah berupaya tapi karena ya kondisi juta tidak ada. masalah semacam ini misalnya dievaluasi di dalam kesempatan apa di tingkat kabupaten Musrembang Kabupaten itu setahun sekali kan? Setahun sekali. Ada komisi nggak yang mengawasi atau tempat kita melapor kalau ada problem semacam ini, kedaruratan, bisa ada diskresi? Tidak, langsung ke bupati. Ya, saya tahu nih nanti setiap kali saya ada kesempatan saya ucapkan ini protes dari Mantap. pasti itu. Ini benar. Iya. Andre, diskresi kepala desa tidak Andre, ada dalam satu program yang berbicara menarik dengan keuangan dana desa. Bikin video dulu dimuat di daun gitu di pantai daun. Kayaknya habis baterai saya. Bila Kalau PMD dari Ya, itu sebenarnya masyarakat desa. PMD itu punya tugas Penuh tuh. kaitan dengan pembentukan proyek. Itu tugas PMD. Ya, tugas PMD. Kalau kita jujur saja, Bro. Sebenarnya kan sumber daya alam itu kan dia siap selalu. Itu kembali kepada sumber daya manusianya. Bagaimana untuk dia memberdayakan sumber daya alam yang tersedia di sini. Oke. Kita harus bisa tanya Bang Romi ulang lagi, kali ini mau muat di apa? YouTube-nya official. Saya lagi di desa Puor. Ya, Puor. ya. Satu tempat yang punya potensi dan sudah diaktifkan potensi, yaitu kemiri. Dan ada masalah bahwa para petani siap untuk mensuplai kebutuhan kemiri minimal di tingkat provinsi atau di ke Jawa itu, tetapi kadang-kala ada soal yang paling mendasar, itu infrastruktur jalan. Sehingga Pak Tani itu dia harus jalan 3 km memanggul sendiri kemiri itu. Itu artinya ongkos produksinya itu habis hanya untuk soal angkutan ini, dan itu menghalangi potensi desa ini untuk tumbuh secara mandiri. Dan pada saat yang sama saya bercakap-cakap dengan Reu Keros itu kepala desa. Dia mempersoalkan seharusnya kendati ada regulasi yang menentukan tata cara alokasi dana desa, tetapi dalam keadaan tertentu mesti ada diskresi pada kepala desa. Kan kepala desa itu dipilih justru untuk melayani publik yang punya masalah beragam. Setiap desa punya masalah beragam tuh. Karena itu hak kepala desa untuk